ngelakuin sesuatu dan rasanya seneng banget, tapi nggak tahu kenapa. Yang jelas seneng aja. Ya, bisa jadi rasa senang itu karena ngelakuin passion. Karena kadang kita nggak sadar ngelakuin passion kita sendiri. Jadi tambah ragu ya apa yang dilakukan passion apa bukan. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke 9 ciri-ciri passion. Yang pertama, passion membuatmu candu, rindu, dan penasaran. Secara ilmiah kita semua bisa rindu dengan banyak hal, seperti ke seseorang, orang yang udah nggak ada, benda, memori masa lalu, begitu juga passion dan hobi. Sekarang kita coba bayangin kamu lagi nonton serial favorit di TV. Tiba-tiba waktu seru-serunya keluar tulisan bersambung. Apa yang kamu rasain? Kesel-kesel gemes ya? Pingin cepet-cepet tahu terusannya kan? Terus nebak-nebak cerita yang akan datang. Nah, kurang lebih passion seperti itu. Rasanya ingin ngelakuin passion lagi dan lagi. Misalnya kalau passionmu masak. Hampir nggak pernah absen masak dan penasaran dengan banyak masakan. Saat beres masak dan mencicipi suka kepikiran, kenapa ya tadi nggak buat seperti itu? Harusnya tambah bumbu nih. Atau kalau ditambah ini jadinya gimana ya? Besok harus coba lagi nih, pasti mantap. Ada aja yang kepikiran tentang passion masaknya. Seringkali hal itu buat orang sekitarnya kebingungan dan bertanya, semenarik itu ya masak? Yang kedua, maju walau beda. Pernah nggak bertanya-tanya seperti ini? Kenapa sih orang itu ngelakuin itu? Kenapa sih dia nggak ngelakuin ini aja? Kan lebih cocok. Atau kok dia nggak seperti keluarganya ya? Padahal kan enak tinggal ngikutin aja. Ayo ngaku, siapa yang pernah gitu? Nah, pertanyaan itu muncul kalau apa? Ya, benar. Itu kalau ada yang mengerjakan sesuatu yang nggak umum. Terus hubungannya dengan passion apa? Passion juga ada yang seperti itu. Walau lingkungan sekitarmu kurang setuju, tapi kamu tetap maju karena kamu yakin dan percaya bisa berhasil dan bahagia mengerjakannya. Contohnya, umumnya kan seorang wanita akan menghindari kekerasan dan nggak mau luka. Tapi ada juga wanita yang suka tantangan dan memilih olahraga berat yang seringnya buat terluka. Ya, seperti tinju, gulat, dan yang lainnya. Rasanya kurang umum buat wanita ya. Tapi bagi yang suka, bisa nggak masalah nggak umum juga. Yang penting dia senang mengerjakannya. Contoh lainnya seperti seorang pria menjadi penari. Hal ini dulu kurang umum, tapi sekarang mulai banyak dan hebat-hebat. Kita juga punya beberapa penari pria yang terkenal kan? Luar biasa ya mereka. Atau berbeda dari kebiasaan seperti kamu terlahir sebagai keluarga dokter. Kamu mengambil keputusan berbeda menjadi musisi. Untuk yang punya ciri ini pasti sering dapat tantangan ya. Ada baiknya belajar negosiasi dan diskusi dengan pihak lain agar nggak jadi perdebatan tanpa solusi. Kita berjuang ya. Yang ketiga, nggak masuk akal. Ya, terkadang nggak masuk akal. Kita mundur ke zaman dulu. Berapa banyak teknologi yang dulu dianggap mustahil tapi terwujud bahkan jadi biasa. Ambil aja contoh dari Wright bersaudara. Ya, mereka penemu pesawat. Ide mereka dianggap gila, mana mungkin manusia bisa membuat alat terbang. Kenyataannya sekarang? Bayangkan aja kalau teknologi bukan passion mereka. Mereka sudah berhenti karena mendengar apa kata orang. Untunglah mereka membuat sesuatu yang gak masuk akal di zaman itu. Atau contoh lainnya, orang yang kurang mampu secara ekonomi punya keinginan menjadi dokter. Banyak yang mengatakan sulit. Karena secara logika uangnya dari mana, siapa yang bantu dan sebagainya. Karena dianggap kuliah di jurusan itu sangatlah mahal. Kenyataannya sudah banyak yang membuktikan bisa. Intinya menurut orang lain gak masuk akal, tapi menurut kita yakin dan terwujud. Passion bisa mengubah pemikiran sejauh itu. Luar biasa ya. Keempat, siap hadapi resiko atau tantangan walaupun berat. Ya, tentu saja semua punya resiko dan tantangan. Bedanya kalau yang dilakukan bukan karena passion,
Waktu dapat tantangan pasti terasa berat dan merasa terpaksa. Tapi, kalau itu passionnya, ketika dapat tantangan akan berapi-api dan keluar rasa penasaran dan bertanya-tanya, kenapa ya hal itu sulit? Gimana ya cara biar aku bisa? Contohnya kalau passionmu menyanyi, selalu ada resiko menang dan kalah, tapi tetap maju. Walau kalah dan mungkin ada rasa kesal, tapi nggak akan berhenti bernyanyi. Justru tertantang belajar lebih. Mulai dari belajar teknik baru mengatasi grogi, latihan lebih giat lagi dan lagi. Mau kalah beberapa kali juga bangkit lagi dan bangkit lagi. Contohnya udah banyak di ajang pencarian bakat kita. Yang kelima, walau nggak dibayar, nggak masalah. Ya, ini serius. Mungkin sebagian dari kamu nggak setuju. Tenang dulu. Coba sekarang jawab pertanyaan ini. Kalau kamu main game favorit tapi nggak dibayar, gimana? Atau kamu diminta baca buku kesukaan kamu tapi nggak dibayar, mau? Ya, tentu mau kan? Dan passion itu lebih dari sekedar hobi. Mungkin kamu ada yang nanya, kalau aku ingin bekerja sesuai passion gimana? Masa nggak dibayar? Oke, tenang aja. Kalau itu memang passionmu, mungkin awalnya nggak dibayar, tapi lama-kelamaan akan dibayar. Kenapa? Gini, contohnya passionmu masak. Kamu buat beberapa hidangan dengan gratis. Awalnya karena suka sekaligus belajar memperbaiki teknik dan cita rasa masak. Lama-lama banyak orang yang ketagihan karena kalau kamu yang masak selalu enak. Akhirnya banyak yang pesan. Nah, dari situ kamu bisa mengumpulkan pundi-pundi harta kamu. Walau sebenarnya uang adalah nomor kesekian dari passion. Masalah ini kita akan bahas di video yang lainnya. Yang keenam, mau investasi. Ini nih yang buat kamu terlihat serius. Investasi bisa dari waktu, tenaga, pemikiran, dan sebagainya. Menabung untuk beli alat-alat pendukung passion buat kita banyak belajar dan tambah ahli. Contohnya passion bermain gitar. Menabung untuk ikut kursus gitar atau belajar dari buku, video, dan sebagainya. Membeli gitar, menyediakan waktu khusus latihan gitar, mencari orang yang lebih jago dalam bermain gitar, mulai memikirkan gaya bermain sendiri. Tapi hati-hati dengan keuanganmu ya. Maksimalkan dulu yang ada. Jangan sampai membeli banyak tapi nanti tidak terpakai. Yang ketujuh, waktu cepat berlalu. Ini nih yang mengasihkan dari orang yang punya passion. Ya, karena senang melakukannya nggak akan terasa waktu berjam-jam juga. Waktu rasanya cepat banget berlalu. Seperti main dengan teman-teman, berlibur ke tempat yang kamu suka, dan sebagainya. Jadi nggak heran kan kalau ada orang yang mengerjakan sesuatu sampai lupa makan, lupa dengan pacarnya, tapi mungkin itu passion mereka. Kedelapan, sering berbicara tentang passion. Ya, secara sadar atau enggak, kita akan memikirkan dan membicarakan tentang apa yang kita suka. Dan bisa jadi salah satunya adalah passion kita. Ya, antusiasnya seperti membicarakan film favorit, artis favorit, buku favorit, dan sebagainya. Kalau orang yang punya passion menulis, biasanya selalu membicarakan buku-buku yang menarik dengan teman-temannya, membicarakan pengarang favoritnya, alasan kenapa dia suka membaca buku, sampai alasan kenapa coba menulis. Setiap ada pembicaraan tentang menulis biasanya punya energi yang lebih, yang berbeda saat bicara dengan bahasan lainnya. Rasanya dari hati kali ya. Coba perhatiin temanmu ya. 9. Punya karya sendiri. Dan ini yang terakhir. Punya karya atau jurus andalan sendiri itu seperti J.K. Rowling yang punya karya Harry Potter, Einstein dengan rumusnya, Bruce Lee dengan jet gundonya. Kenapa punya karya? Ya, karena sehari-harinya mengerjakan passion dan menimbulkan suatu ide. Akhirnya tercipta suatu karya. Itu bisa jadi dari penggabungan atau pengembangan yang sudah ada, atau karena melihat sesuatu yang kurang. Mereka mencoba memperbaiki dan menambahkannya. Bisa juga itu ide baru. Contohnya kalau passionmu masak. Bisa mencoba gabungin beberapa menu jadi menu baru, seperti tahu diisi mie. Jadi tahu mie. Ini misal ya.
Bisa juga saat beli makanan terkenal, kamu nemuin ada rasa yang kurang cocok. Akhirnya kamu tambah sesuatu jadi rasanya lebih enak lagi. Coba-coba ya, siapa tahu kamu nemuin sesuatu yang baru. Untuk yang sudah melakukan beberapa ciri tadi, selamat. Mungkin kamu telah menemukan passion. Untuk kamu yang belum, tenang aja, ikuti terus video kami yang lainnya. Terima kasih dan terus ikuti hatimu.